Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita memulai pembelajaran bab ke-6 meneladani perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar dari bab ini adalah 3.10 menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kita lihat kebiasaan masyarakat jahiliyah, yaitu suka menyembah patung-patung di sekitar Ka'bah. Lata, Uzza, Manat, ini adalah nama-nama patung yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Yang kedua, orang Arab jahiliyah itu suka mabuk-mabukan. Suka minum minuman keras adalah kebiasaan jahiliyah. Yang ketiga, praktek perbudakan. Masya Allah, ya, manusia diperlakukan laksana hewan. Ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Adapun pembahasan bab ini adalah substansi dakwah Rasul di Mekah, strategi dakwah Rasul di Mekah, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah Rasul, perilaku yang diteladani dari dakwah Rasul periode Mekah. Yang pertama, substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika orang Arab jahiliyah menyembah banyak patung, menyembah banyak dewa, maka Allah mengutus Muhammad untuk menyampaikan ajaran tauhid, yaitu berisi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Ajaran yang menyampaikan, meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh manusia kelak akan dipertanggungjawabkannya nanti di hari kiamat. Yang ketiga, kesucian jiwa, bahwa manusia-manusia yang baik itu tatkala suci jiwanya, yaitu manusia-manusia yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Yang keempat, persaudaraan dan persatuan, bahwa pada dasarnya semua manusia itu bersaudara, terutama saudara diikat berdasarkan kesamaan iman dan Islam. Strategi dakwah Rasul di Mekah yang pertama adalah dakwah sembunyi-sembunyi. Berjalan kurang lebih 3-4 tahun. Dakwah sembunyi-sembunyi itu artinya dakwah dilakukan di lingkungan keluarga serta teman dekat saja. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Ini orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat Nabi berdakwah juga kepada sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu Abdul Ammar. Dirubah namanya oleh Nabi menjadi Abdurrahman bin Auf. Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Strategi yang kedua adalah dakwah terang-terangan. Ini mengimplementasikan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Mengundang kerabat untuk datang ke rumahnya. Rasul mengadakan acara jamuan makan, mengundang para keluarganya, dan di situ Rasulullah berdakwah. Kemudian mengumpulkan penduduk kota Mekah. Rasul mengundang masyarakat Mekah untuk kumpul di Bukit Sofa, dan di situ Rasul menyampaikan dakwah. Kemudian Rasul menyampaikan dakwah keluar kota dan dakwah terhadap penduduk Yasrib. Jadi orang-orang Madinah, Yasrib itu adalah nama kota Madinah sebelum Rasul datang ke Madinah.
Jadi orang-orang Yasrib datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan di sana Rasulullah, berjumpa dengan mereka dan menyampaikan dakwahnya. Intinya reaksi kaum kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima ini hanya sedikit saja, sementara yang menolak itu sebagian besar. Ya, yang menolak itu apa alasannya? Mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah, yaitu Lata, Uzza, dan Manatnya. Yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Yang ketiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Karena ajaran Rasul diantaranya persaudaraan dan persamaan. Jadi mereka-mereka yang sudah menjadi penguasa-penguasa khawatir ketika mereka menerima dakwah Rasul, maka kekuasaan mereka itu akan hilang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah Rasul, ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, karena Rasul memiliki misi yaitu memperbaiki akhlak manusia. Tugas Rasul menyampaikan ajaran tauhid. Tabligh tugasnya memang menyampaikan dakwah dan keteladanan bahwa Rasul penuh dengan perilaku-perilaku yang layak untuk dijadikan contoh ataupun teladan. Sementara faktor eksternal, keyakinan jahiliyah yang semu, yaitu keyakinan mereka menyembah patung itu pada dasarnya itu patungnya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah keyakinan semu. Kebiasaan buruk jahiliyah sudah sampai pada kejenuhan, serta orang-orang jahiliyah itu terkenal sombong, padahal perilaku sombong pasti hancur. Adapun perilaku yang diteladani dari dakwah Rasul periode Mekah, di antaranya adalah rela berkorban dalam membela agama. Berani membela kebenaran. Menasehati sesama dalam kebaikan. Jujur dan rendah hati. Sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Tangguh dan pantang menyerah dalam berdakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melancarkan urusan kita. Dan insya Allah tidak lama lagi ujian akhir semester akan segera dilaksanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.